Selamat datang di YouTube channel Nona Tani. Sekarang kita mau bahas tentang persiapan atau penggarapan lahan pertanian tanam cabai atau cabe. Nah, di sini teman-teman, kita rencananya mau tanam sekitar 2000 tanaman. Lahannya dari atas sana sampai ke bawah sana, sampai nanti di atas sana juga. Kita mau cerita tentang pengolahan lahan sebelum penanaman. Di sini teman-teman, kita mau ngasih tahu nih, kami mengikuti metodenya Pak Udin. Jadi lahan ini sebelumnya ditanami tanaman jagung, dan ini kita garap berbulan-bulan ya teman-teman. Jadi sebelum kita menggarap lahan ini, tanah ini kami taburkan pupuk kohe sapi yang sudah kami fermentasi dengan apa Pak? M4. Nah, begini hasilnya teman-teman. Lalu kami pasang mulsa seperti ini, dan beginilah kawan-kawan hasilnya. Sebagian belum kami lobangi, tapi hari ini kami bakal lobangi. Dan sebenarnya ini sudah mulai penanaman ya kawan-kawan. Mau penanaman cabai, dan ini kami tanam sekitar 2000 batang tanaman cabai. Dan lalu ini selain kohe sapi, kami taburkan juga dengan kapur dolomit teman-temannya, dengan kapur dolomit. Dan untuk bibitnya kami melakukan pembibitan sendiri kawan-kawan. Dan sebenarnya kami terkendala modal kawan-kawan, jadi ini agak lama sekali untuk melakukan penanaman ini kawan-kawan. Nah kawan-kawan, jadi ini kami garap lahannya sekitar 2-3 bulan ya kawan-kawan ya, karena kami terkendala modal. Salah satunya pembelian mulsa ini juga lumayan ya kawan-kawan ya. Sempat ingin menanam tanpa mulsa, namun kami pikir kembali masalah gulma dan lain-lain. Dan ini tadi habis diguyur hujan kawan-kawan, dan bersyukur karena lahannya makin subur pastinya. Dan syukurnya juga kami sudah pasang mulsa sehingga tidak mengurangi kelembapan kayak gitu. Karena kita takutnya ada jamur dan lain-lain ya kawan-kawan, tumbuh kembang jamurnya makin menjadi. Jadi syukurnya sudah dipasang mulsa kawan-kawan. Jadi tadi lahan ini kita udah garap sebelumnya dengan kohe sapi difermentasi. Sekitar berapa puluh kilo kemarin kohe sapi ini Pak? 30 karung kawan-kawan, 30 karung. Satu karung tuh 50 kilo, 50 kilo kali 30 deh, sekitar itu. Terus kita taburkan juga dengan dolomitnya berapa Pak? Berapa puluh kilo? Berapa ratus kilo? Hah? 100 kilo teman-teman, 100 kilo. Terus jadi pemasangan kohe itu pada saat bedengan setengah jadi. Lalu kami taburkan juga selanjutnya kapur dolomit atau kapur pertanian kawan-kawannya, dengan harapan tanah ini semakin subur kawan-kawan, semakin subur sehingga hasil yang didapat semoga akan maksimal kawan-kawannya. Mohon doakan. Dan juga ini kami mengikuti metodenya Pak Udin yang sudah terbukti kawan-kawan ya, bukan cuma sekedar modal viral, tapi memang benar-benar terbukti kawan-kawan ya. Oh iya kawan-kawan, kami juga mau ngasih tahu nih bahwa jarak tanam yang kami aplikasikan di sini adalah jaraknya 50-50 kawan-kawan ya. Jarak antar tanaman 50-50.
50 antar tanaman dan juga lebarnya 50 kawan-kawannya. Dan di atas ini juga kita bakal tanam juga nih kawan-kawannya. Dan di sana ada sepetak sedikit aja tanpa mulsa karena udah habis mulsanya kawan-kawannya, udah habis. Jadi ada juga yang belum dimulsain, cuman sedikit aja, sekitar 4 atau 3 meter lah kawan-kawannya. Dan ini juga belum kami lobangi kawan-kawannya, tapi setelah ini kita akan lobangi semua nih kawan-kawan. Nah, jadi begini kawan-kawan penampilannya. Dan semoga ini menjadi berkah untuk kita semua kawan-kawan ya. Oh iya kawan-kawan, kami belum pernah mempunyai pengalaman dalam menanam cabai dan tanaman apapun sebenarnya, karena kami benar-benar pemula dan mempelajari tanaman cabai ini sekitar 5 bulan kawan-kawan. Lalu selanjutnya kami menggarap lahan ini sekitar 2-3 bulan kawan-kawan ya, karena terhalang oleh modal dan pembibitan cabai ini pun kami lakukan sendiri kawan-kawan. Kami lakukan sendiri mengikuti metode-metode maupun jurnal-jurnal ataupun konten yang ada di YouTube ataupun jurnal-jurnal penelitian. Tapi dari berbagai macam metode yang ada, kami tertarik untuk menggunakan metodenya Pak Udin, karena kami pikir metodenya Pak Udin ini selain terbukti dan juga kalau kita hitung-hitung jauh lebih hemat kawan-kawan, dan hasilnya pun maksimal kawan-kawan. Jadi itulah beberapa alasan ataupun faktor kenapa kami mengikuti metodenya Pak Udin kawan-kawan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan di like. Terus kalau ada pertanyaan bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Kami usahakan akan membalas setiap komen yang ada. Nah kawan-kawan, kami juga membuat lubang buat penampungan air di pinggir sana. Di sini tuh ada sungai kawan-kawan, ada sungai yang menjadi sumber air bagi kami untuk menanam di sini. Dan bukan cuma untuk tanaman, tapi untuk sumber kehidupan kawan-kawan ya. Nah ini kebetulan habis hujan, jadi airnya agak keruh kawan-kawan. Nih. Ini sungainya kawan-kawannya. Dan sangat beruntung karena lahan ini berada di pinggir sungai kecil. Jadi kami beruntung sekali kawan-kawannya. Dan ini kami akan rencananya menanam sekitar 2000. Untuk permulaan ini kawan-kawannya, total tanaman kami rencananya akan 8.000. Tapi ini karena permulaan dengan modal yang terbatas, kami hanya mampu untuk di awal ini sekitar 2.000 batang tanaman cabai kawan-kawan ya. Nah, ikuti terus kawan-kawan ya. Kami di sini akan memberikan sebuah suguhan atau tayangan tontonan yang benar-benar real kawan-kawan ya, bukan pamer, tapi kami di sini ingin berbagi pengalaman, sharing tentang tanaman cabai kawan-kawan ya. Tentang tanaman cabai, dan ini rencananya kami bakal menanam varietas cabai 212 ori ya, ori 212, dan ini moga-moga berhasil kawan-kawan ya. Di ujung sana ada suami saya yang sedang semangat sekali menanam cabai, dan semoga berkah ya kawan-kawan ya. Kita akan lanjut nih kawan-kawan ke bagian 3 unsur yang bukan 3 unsur, tapi lebih tepatnya kami sebut 3 ramuan sebelum penanaman yang kita akan aplikasikan pada setiap lubang tanam. Apa itu? Pokoknya ini sesuai resep dari Pak Udin kawan-kawan ya. Jadi kami terima kasih banyak banget nih buat Pak Udin yang sudah sharing begitu ikhlas kepada setiap petani di konten YouTube manapun. Jadi kami ini terinspirasi. Tapi di sini kami juga ada yang ditambahkan
kebanyakan ditambahkan kawan-kawannya, contohnya jarak tanam maupun pengolahan lahan. Maksudnya kalau Pak Udin kemarin dia bilang beliau mengatakan kohe kambing, kami di sini pakai kohe sapi kawan, karena di daerah kami ini kebetulan banyak peternak sapi kawan-kawan. Jadi itu yang paling mudah didapat sehingga kami memanfaatkan secara optimal kebutuhan bahan yang ada kawan-kawan ya. Jadi demikian, dan selanjutnya kita akan membahas tiga bahan yang akan kami masukkan setiap lubangnya. Sampai jumpa kawan-kawan, ikutin terus supaya kalian jadi orang yang pertama menonton atau mendapatkan notifikasi dari YouTube Nona Tani ini. Langsung segera aja subscribe kawan-kawannya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang menonton videonya kawan-kawannya. Sampai jumpa, sehat selalu.